Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا ufirallahu ma taqaddama bidambi. Hadirin sidang tarawih salat Isya secara berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kondisi cuacanya terang, tidak seperti pada waktu yang kemarin yang tentunya agak sedikit hujan. Mudah-mudahan kesempatan untuk menambahkan keimanan kita, menambahkan ketakwaan kita dalam rangka kita mengabdikan diri kepada Allah, yaitu kita melaksanakan sholat Isya, sholat tarawih. Di samping kita melaksanakan kewajiban ini adalah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun, walaupun ini merupakan suatu hal yang utama dalam mempertahankan kita sebagai seorang yang beriman. Karena perintah kita di dalam Al-Quran itu puasa bukan untuk orang Islam, tapi puasa adalah untuk orang yang beriman. Tentunya kita sebagai orang Islam yang tentunya sudah lama, sudah mengenal bagaimana kita itu lebih mantap untuk lebih tekun kita melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan segala kewajiban, sehingga puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh kita lakukan dengan penuh hikmatnya. Karena ini merupakan suatu hal yang besar yang dapat menghapuskan semua kesalahan dosa yang kita telah lakukan. Di dalam suatu hadis Nabi, man qoma Ramadan, barang siapa kita melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, qoma Ramadannya termasuk pada sholat. Kita memang di dalam melaksanakan kewajiban puasa bukan hanya untuk puasa saja, tetapi juga ibadah-ibadah lain termasuk sholat yang telah diwajibkan Allah kepada kita agar kita melaksanakan dengan tertib. Kita mungkin yang biasanya tidak begitu tekun, tidak begitu mantap dalam sholat, tetapi dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita sedikit banyak ada perubahan. Karena bulan ini adalah bulan penghapusan dosa. Apabila kita itu melaksanakan dengan baik, apapun yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan menghapuskan segala kesalahan kita. Karena keikhlasan yang ada pada diri kita, ini adalah yang baik sekali. Kita berpuasa adalah untuk Allah. Kita tidak makan adalah untuk Allah. Kita tidak minum adalah untuk Allah.
kita meninggalkan hawa nafsu juga karena Allah. Semuanya itu adalah untuk Allah. Dan Allah apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya yang soleh, yang selalu taat mengabdi kepada kami? Tentunya Allah akan berikan ampunan yang luar biasa. Maka dari itu, marilah di dalam bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, mari kita itu teguhkan salam sedikit-sedikit kita lakukanlah sholat. Bahkan kalau sholat rawatib sendiri, sholat sunnahnya yang tiada dilakukan, kadang-kadang sholat subuh kita itu hanya pada waktu kita itu mau sholat tahiyatul masjid ini di sini. Ini ada sholat qobliyah subuh ya, atau sholat fajar lah. Sholat fajar 2 rakaat. Setelah itu nanti kita ke masjid sholat tahiyatul masjid, ya. Terus nanti kalau kita sudah duhur 4 rakaat itu sholatnya, sholat sunnahnya. Nanti kalau ke masjid atau ke musola kita tahiyat juga. Ba'diyahnya juga kita lakukan 2 rakaat. Kalau misalnya kita sudah asar tidak ada, tapi boleh sebelum sholat asar kita boleh melakukan sholat mutlak 4 rakaat, tapi tidak termasuk pada waktu sholat rawatib. Sholat maghrib itu ba'diyahnya 2 rakaat. Setelah sholat maghrib kita tuh sudah sholat baru 2 rakaat. Gunakanlah kesempatan yang kecil itu. Kalau sholat isya ba'diyahnya setelah sholat isya kita 2 rakaat. Bolanya tadi ada setelah sholat isya ada yang 2 rakaat. Itu adalah ba'diyahnya. Dan sholat subuh itu adalah sebelum sholat subuh. Boleh kalau kita itu sholat sunnah rawatib boleh dilakukan di rumah. Bagusnya di rumah 2 rakaat, baru nanti ke musola atau ke masjid melakukan 2 rakaat sebagai sholat tahiyatul masjid. Apabila kita itu lakukan sholat sunnah itu dengan baik sebanyak 12 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat, nanti sholat maghrib ba'diyahnya 2 rakaat, terus sholat isya ba'diyahnya setelahnya 2 rakaat, sama dengan 12 rakaat. Sholat sunnahnya 12 rakaat. Atau misalnya kalau sholat duhur yang tadinya 4 tidak bisa 2 rakaat sajalah sebelum sholat duhurnya, itu tidak jadi masalah. Tapi kita lakukan kalau 12 rakaat kita kerjakan dengan mantap, pada waktu sholat wajib kita akan bangunkan rumah di sisi Allah. Kita melaksanakan sholat sunnahnya aja, apalagi sholat fardunya kita lakukan dengan baik dan sebagainya, akan dijamin kita itu akan masuk surga aja. Oleh karena itu marilah kita sama-sama sedikit demi sedikit dalam upaya meningkatkan kita pengabdian kepada Allah. Itu tidak malas pada diri kita. Semuanya dalam bulan Ramadan ini penuh kesempatan bagi siapapun, bagi wanita, bagi pria, bagi muda, bagi anak-anak untuk mengabdikan diri kepada Allah. Apakah kita itu mau membaca Al-Quran? Apakah kita mau membaca apa yang maksudnya untuk menambah keimanan kita kepada Allah? Kita akan menambahkan hati kita, pikiran kita jernihnya. Tapi kalau misalnya kita itu tidak dengan tertib melakukan dengan baik apa yang harus kita asah di dalam pelaksana ibadah kita, itu akan sulit sekali. Karena kewajiban kita sebagai seorang yang beriman mengarahkan kepada anak-anak, mengarahkan kepada remaja, mengarahkan kepada siapa untuk mengenal agamanya, mengenal keyakinannya bahwa ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah agar kita melaksanakan apa yang sebenarnya dan akan menambahkan keimanan kita kepada Allah.
Saudara kaum muslimin dan non muslimat yang terhormat, pada kesempatan ini kita lihat man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kalau kita melaksanakan penuh keimanan dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan, iman wahtisaban, ghufir lahu ma taqaddam, maka Allah itu akan mengampuni segala dosa-dosanya. Segala dosa yang telah lalu kita lakukan, maka Allah akan menghapus segalanya kalau kita benar-benar melaksanakan kewajiban perintah Allah itu dilakukan dengan tertib. Maka andai kita itu melakukan dengan tertib, semuanya Allah itu akan mengetahui apa yang diperbuat kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita dalam bulan Ramadan ini kesempatan yang baik, kesempatan yang tidak boleh dilepaskan, karena kesempatan ini yang tentunya adalah untuk menambah keimanan kita. Kita gunakanlah kesempatan ini. Kesempatan bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita masih ada waktu nanti bulan depan, tahun depan. Jangan kita menunda-nunda sesuatu, karena seolah-olah kita itu adalah terakhir dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beragama, melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Ini adalah yang misalnya kita punya keyakinan terakhir, sehingga kita kemantapan untuk mengabdikan diri kepada Allah adalah lebih mantap, lebih baik, lebih besar keimanan kita dalam upaya kita itu berusaha agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah SWT. Marilah kita itu dalam bulan yang suci, dalam bulan ini, gunakan apabila ada kesempatan yang baik, kita gunakanlah dengan baik. Apabila ada kesempatan apapun yang kita gunakan adalah untuk kebaikan kita. Marilah kita dalam hal ini, janganlah kita merupakan hal-hal yang baik dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, dan akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.